Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Kemampuan dasar yang akan kita miliki setelah mempelajari bab ini adalah dapat memformulasikan hubungan antara konsep torsi, momentum sudut, momen inersia berdasarkan hukum 2 Newton serta penerapannya dalam masalah benda tegar, yaitu dibagi menjadi 3: dinamika rotasi, keseimbangan benda tegar, dan titik berat. Dinamika rotasi. Sigma F itu kan sama dengan M kali A ya. Resultan gaya dapat menyebabkan gerak translasi dan rotasi atau berputar terhadap suatu poros tertentu. Torsi yaitu ukuran kecenderungan sebuah gaya untuk memutar suatu benda tegar terhadap suatu titik poros tertentu. Torsi dan momen inersia. Apakah torsi itu? Lengan momen atau lengan torsi dari sebuah gaya F terhadap suatu poros melalui P didefinisikan sebagai panjang garis yang ditarik dari titik poros P sampai memotong tegak lurus garis kerja gaya F. Torsi atau momen gaya terhadap suatu poros P didefinisikan sebagai hasil kali besar gaya dan lengan momennya, yaitu tau sama dengan L kali F sama dengan RF sinus theta. Aturan putaran tangan kanan untuk torsi yaitu putar keempat jari yang dirapatkan dari arah kepala vektor gaya F menuju ke arah poros rotasi melalui sudut terkecil, maka arah ibu jari menunjukkan atau menyatakan arah torsi. Apakah momen inersia itu? Momen inersia dari sebuah partikel bermassa M didefinisikan sebagai hasil kali massa partikel M dengan kuadrat jarak tegak lurus partikel dari titik porosnya. Maka I sama dengan mR kuadrat. Kalau benda tegar disundari banyak partikel, maka I-nya ya sama dengan M1R1 kuadrat ditambah M2R2 kuadrat ditambah M3R3 kuadrat dan seterusnya. Momen inersia benda tegar dengan massa terdistribusi kontinu. Besarnya I sama dengan akar dari R kuadrat dm. Ini adalah tabel momen inersia berbagai benda yang umum dikenal. Silahkan diperhatikan. Kaitan torsi dengan percepatan sudut. F kan sama dengan M kali A, sama dengan M kali R kali alfa. Apabila saling dikalikan R, berarti R kali F sama dengan MR kuadrat kali alfa. Maka yang F kali R tadi kan sama dengan torsi, sama dengan I kali alfa. Berarti sama dengan I A per R. Jadi alfa itu sama dengan A per R. A-nya adalah percepatan ya. I-nya momen inersia, alfanya percepatan sudut, R-nya jarak titik ke poros.
Analisis masalah dinamika rotasi benda tegar. I sama dengan setengah MR kuadrat ya, sama dengan setengah M-nya itu diketahui 2M. Maka setengah kali 2M R kuadrat. Maka menjadi MR kuadrat. Sedangkan sigma torsi sama dengan I kali alfa. T kali R sama dengan MR kuadrat kali alfa. Di mana T-nya sama dengan MR kali alfa. Sigma F sama dengan M kali A. A-nya sama dengan alfa R. Dimasukkan masing-masing, maka akan ketemu alfanya sama dengan G per 2R ya. Pemecahan masalah dinamika rotasi dengan hukum kekalahan energi. Energi kinetik rotasi itu sama dengan setengah I omega kuadrat. Omega adalah kecepatan sudut. Energi kinetik benda yang menggelinding berarti sama dengan EK-nya sama dengan EK translasi dan ditambah EK rotasi berarti sama dengan setengah MP kuadrat plus setengah I omega kuadrat. Hukum kekalahan momentum sudut. Apakah momentum sudut itu? Analog dengan momentum linear adalah momentum sudut. L sama dengan I kali omega. Besar momentum sudut partikel L sama dengan MR kali P. Kaitan antara momentum sudut dengan torsi. F sama dengan dP per dt sama dengan dmp per dt. Jadi F sama dengan d mr omega per dt. Kalau masing-masing dikali dengan R, berarti Rf sama dengan dmr kuadrat omega per dt. Sehingga R kali F kan sama dengan torsi. Tau sama dengan di omega per dt. Torsinya sama dengan dl per dt. Formulasi hukum kekalahan momentum sudut pada gerak rotasi. Jika torsi sama dengan dl per d sama dengan 0, maka L-nya adalah konstan. Hukum kekalahan momentum sudut berbunyi, jika tidak ada resultan momen gaya luar yang bekerja pada sistem. Jadi sigma torsinya sama dengan 0. Momentum sudut sistem adalah kekal atau tetap. Jadi L1 sama dengan L2, maka menjadi I1 omega 1 sama dengan I2 omega 2. Keseimbangan statis sistem partikel. Benda dianggap sebagai suatu titik materi. Semua gaya yang bekerja pada benda dianggap bekerja pada titik materi tersebut. Gaya yang bekerja pada partikel hanya menyebabkan gerak translasi. Di mana syarat keseimbangan sistem partikel itu sama dengan sigma F sama dengan 0. Sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Syarat keseimbangan statis benda tegar. Suatu benda tegar berada dalam keseimbangan statis bila mula-mula benda dalam keadaan diam dan resultan gaya pada benda sama dengan 0. Serta torsi terhadap titik sembarang yang dipilih sebagai poros sama dengan 0 juga. Itu resultan gaya harus sama dengan 0. Jadi sigma F-nya sama dengan 0, maka sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0 juga. Resultan torsi harus sama dengan 0. Jadi sigma tau-nya sama dengan 0. Analisis masalah keseimbangan benda tegar. Nah, misalkan ini ada sebuah meja diberi suatu benda ya yang terletak 1,5 dari titik B.
Nah, ini diuraikan masing-masing. Terus yang kedua, ada sebuah batang yang ditaruh pada pojok dinding ya. Berikutnya kita akan membahas titik berat benda. Apakah titik berat itu? Nah, titik berat sebagai suatu titik di mana resultan gaya gravitasi partikel-partikel terkonsentrasi pada titik ini atau di tengah-tengahnya ya. Pusatnya. Bagaimana menentukan letak titik berat? Nah, ini caranya ada masing-masing mempunyai titik berat masing-masing. Letak titik berat benda secara kuantitatif. Jadi gambar ini terhadap sumbu X dan Y. Maka X-nya sama dengan ya W1 tambah X1 ditambah W2 X2 ditambah W3 X3 dan seterusnya dibagi beratnya yaitu W1 plus W2 plus W3 dan seterusnya. Untuk Y-nya ya W1 kali Y1 ditambah W2 Y2 ditambah W3 Y3 dan seterusnya dibagi jumlah beratnya yaitu W1 plus W2 plus W3 dan seterusnya. Mengapa titik berat sering diidentikan dengan pusat massa? Misalkan X berat yang tadi ya, jadi W1 kali X1 ditambah W2 kali X2 ditambah W3 kali X3 dibagi W-nya, W1 plus W2 plus W3 dan seterusnya. Nah, dari situ G-nya kan bisa dicoret. Nah, tinggal nanti X-nya menjadi M1 kali X1 ditambah M2 X2 ditambah M3 X3 dibagi jumlah masanya. Untuk Y-nya sama juga M1 kali Y1 ditambah M2 Y2 ditambah M3 Y3 dibagi jumlah masanya. Jenis-jenis keseimbangan. Keseimbangan stabil, keseimbangan yang dialami benda di mana sesaat setelah gangguan kecil dihilangkan, benda akan kembali ke kedudukan seimbangnya semula. Berikutnya keseimbangan labil, keseimbangan yang dialami benda di mana sesaat setelah gangguan kecil dihilangkan, benda itu tidak akan kembali ke kedudukannya semula. Berikutnya adalah keseimbangan netral atau indifferent. Keseimbangan di mana gangguan kecil yang diberikan tidak akan mempengaruhi keseimbangan benda. Nah, ini adalah gambar-gambarnya untuk labil, stabil, dan netral. Penerapan konsep titik berat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini olahragawan karate, judo, dan ini naik sepeda yang dinaikin dari banyak orang tapi tidak jatuh karena ada keseimbangannya. Sekarang latihan soal, silahkan dicoba. Nomor 1 misalkan bila diketahuinya 100 Newton dari gambar di bawah ini maka tentukan besar T1 dan T2. Ini menggunakan keseimbangan. Yang kedua, bila beban di gambar di samping sebesar 100 Newton, tentukan besarnya tegangan talinya.
Saya kira cukup sekian dan selamat belajar. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.